Syederalun, Bank Indonesia dan pemerintah telah mengeluarkan uang rupiah baru yang dinamakan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang telah ditetapkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 31 tahun 2016. Uang tersebut diluncurkan pada tanggal 19 Desember 2016 dan telah berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Terdapat 11 pecahan uang rupiah baru yang bergambar pahlawan nasional sebagai bentuk penghargaan atas jasa pahlawan nasional kita. Khusus untuk uang kertas pecahan Rp1.000 dibuat dengan menggunakan gambar pahlawan Aceh yaitu Cut Mutia. Uang rupiah baru telah dilengkapi dengan berbagai unsur tambahan pengaman untuk melindungi uang dari kegiatan pemalsuan. Masyarakat juga jangan khawatir karena uang rupiah lama yang masih beredar tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Ayo, gunakan mata uang rupiah di setiap transaksi kita, karena rupiah merupakan simbol kedaulatan negara. Mari bersama kita cintai rupiah. Informasi ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Syederalun, Bank Indonesia dan pemerintah telah mengeluarkan uang rupiah baru yang dinamakan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang telah ditetapkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 31 tahun 2016. Uang tersebut diluncurkan pada tanggal 19 Desember 2016 dan telah berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Terdapat 11 pecahan uang rupiah baru yang bergambar pahlawan nasional sebagai bentuk penghargaan atas jasa pahlawan nasional kita. Khusus untuk uang kertas pecahan Rp1.000 dibuat dengan menggunakan gambar pahlawan Aceh yaitu Cut Mutia. Uang rupiah baru telah dilengkapi dengan berbagai unsur tambahan pengaman untuk melindungi uang dari kegiatan pemalsuan. Masyarakat juga jangan khawatir karena uang rupiah lama yang masih beredar tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Ayo, gunakan mata uang rupiah di setiap transaksi kita, karena rupiah merupakan simbol kedaulatan negara. Mari bersama kita cintai rupiah. Informasi ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. 90,2 Serambi FM Syederalun, seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita akan mengikuti talkshow interaktif bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh dengan tema pengeluaran dan peredaran uang rupiah tahun emisi 2016. Dan Syederalun sudah hadir di studio Serambi FM Bapak Ahmad Farid, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Ahmad Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di studio Serambi FM ya. Terima kasih sudah hadir kemari Bapak Ahmad Farid. Dan untuk Anda Syederalun yang ingin bergabung bersama kami, tentunya bisa langsung telepon di 0651637172 atau di 08116890020. Dan Syederalun, Anda juga bisa mendengarkan talkshow kami di www.serambifm.com. Ya, Syederalun, tema kita hari ini seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa tema kita adalah pengeluaran dan peredaran uang rupiah tahun emisi 2016. Dan Syederalun, seperti kita ketahui pada tanggal 19 Desember 2016, Bank Indonesia meluncurkan 11 pecahan uang rupiah tahun emisi atau TE 2016. Peluncuran yang bertepatan dengan Hari Bela Negara ini merupakan peristiwa bersejarah karena untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka dilakukan pengeluaran dan pengedaran uang rupiah secara serentak. Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Gedung Bank Indonesia, Jakarta. Ya, Syederalun, tentunya kita ingin tahu lebih lanjut lagi mengenai uang rupiah tahun 2016 ini, dan tentunya untuk Anda juga Syederalun ini merupakan suatu hal yang sangat baik sekali untuk mengenal uang rupiah tahun emisi 2016. Baik, Bapak Ahmad Farid, sebenarnya apa yang melatar belakangi pengeluaran 11 pecahan uang rupiah tahun emisi 2016 ini, Pak? Terima kasih Kak Ita, Syederalun yang kami hormati. Sebagaimana diketahui bahwa penerbitan uang rupiah tahun edar atau emisi 2016 adalah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.
di mana undang-undang tersebut antara lain mengatur mengenai ciri-ciri umum dan khusus yang dimuat dalam uang rupiah. Salah satu cirinya adalah pencantuman tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia serta frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambar utama uang rupiah adalah gambar tokoh pahlawan nasional yang telah meninggal dunia. Ciri-ciri mata uang rupiah merupakan dan memiliki makna filosofis bahwa rupiah merupakan simbol kedaulatan negara Republik Indonesia. Selain itu, pencetakan uang rupiah merupakan hal yang lazim dilakukan oleh bank sentral di berbagai negara untuk meningkatkan atau memperbaharui unsur pengaman dalam rangka mengantisipasi risiko pemalsuan. Itu Kak Ita. Ya, baik Pak, apa saja uang pecahan yang dikeluarkan dan seperti apa desainnya, Pak? Oke, untuk pecahan yang dikeluarkan di tahun 2016 terdapat 11 pecahan yang dikeluarkan, yaitu 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Untuk pecahan uang kertas terdiri dari Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000 dan Rp1.000. Untuk 4 pecahan uang logam yaitu Rp1.000, Rp500, Rp200 dan Rp100. Sesuai amanat undang-undang, desain uang kertas paling sedikit memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila, frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya, tanda tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia, nomor seri, teks dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, serta tahun emisi dan tahun cetak. Sementara untuk uang logam paling sedikit memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila, frasa Republik Indonesia serta pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya dan tahun emisi. Itu Kak Ita sebagai ciri ataupun dasar desain uang pecahan rupiah yang baru. Iya, Pak. Dan tentunya untuk Anda Saudara Lun yang mengikuti talkshow ini, untuk Anda 2 orang penelpon, Anda dapat hadiah, yaitu Anda dapat berlangganan koran selama 1 bulan dipersembahkan oleh bagian sirkulasi Serambi Indonesia. Jadi ikuti talkshow Serambi Indonesia bersama Serambi FM bersama Bank Indonesia, Saudara Lun, dan untuk kami nantinya akan memilih 2 penelpon yang akan mendapatkan langganan koran selama 1 bulan. Baik, Pak Ahmad Farid, saya lanjutkan lagi pertanyaannya. Apa Pak dasar dari pemilihan gambar dalam desain uang tahun emisi 2016 ini? Terima kasih Kak Ita. Saudara Lun Iya, yang Pak. Kak Tia, maaf Kak Iya. Tia. Saudara Lun yang kami muliakan dan kami hormati, sebagaimana diketahui bahwa pencantuman gambar pahlawan di dalam uang rupiah tahun emisi 2016 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah mempertahankan dan mengukuhkan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dimuat pula gambar pemandangan alam dan tarian sebagai upaya untuk lebih memperkenalkan keragaman seni budaya serta kekayaan alam Indonesia. Ya. Dalam penentuan mengenai tokoh yang dimuat dalam uang rupiah, Bank Indonesia tentunya telah berkonsultasi dan melakukan diskusi panjang dengan pemerintah dan mendapat masukan dari sejarawan, dari akademisi serta tokoh masyarakat, dan terdapat beberapa kriteria pemilihan gambar pahlawan, yaitu belum pernah digunakan dalam uang rupiah kecuali proklamator, kemudian keterwakilan daerah, keterwakilan gender, dan dapat diterima oleh semua pihak.
Iya. Jadi semua gambar pahlawan nasional yang dicantumkan pada uang rupiah kertas dan logam diperoleh dari instansi yang berwenang menatausahakan pahlawan nasional dan tentunya telah disetujui oleh ahli waris pahlawan nasional. Mungkin itu, Kak. Ya, dan ini juga sebelumnya sudah diundang juga ya untuk ahli warisnya ketika ditetapkan diresmikan ya uang rupiah tahun emisi 2016 ini. Bahkan sebelum diresmikan juga sudah diminta masukan. Ini kira-kira berapa lama nih Pak Bank Indonesia sendiri meminta masukan dari sejarawan, akademisi, serta tokoh masyarakat serta keluarga dari pahlawan ini? Jadi proses pencetakan uang dari perencanaan sampai penerbitan itu memerlukan waktu lebih kurang 10 bulan. 10 bulan. Jadi tidak dalam waktu yang pendek, waktu yang singkat, dan tentunya ini sudah dipersiapkan dengan baik dan matang. Oke. Gitu. Baik, sekali lagi untuk Anda Syederalon yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0651637172 atau di 08116890020. Dan Anda juga bisa mendengarkan talkshow kami di www.serambifm.com. Kita terima penelponnya. Halo, Assalamualaikum. Salam, dia. Iya, dengan siapa di mana? Sama Pak Ferry nih. Pak Ferry di Gece ya. Ya. Oke, silakan Pak Ferry mau bertanya apa untuk Bapak Ahmad Farid Tentang uang baru itu ya. Oke, makasih. Ini Pak mau tanya. Kita kan belajar pengalaman yang kemarin tuh Pak. Itu banyak pemalsuan uang itu. Kenapa bisa dipalsukan uang? Yang uang 100.000, uang 50.000 kan? Sampai di daerah-daerah tertentu itu mereka edarkan lagi itu uang palsu artinya itu. Kenapa bisa dipalsukan? Padahal hampir sama, masyarakat kan bisa lihat kan ada 3D itu di Terawang, di Lihat itu. Tapi masyarakat sekarang ini banyak terkecoh dia. Asal dapat uang langsung dia belanja, dia nggak tahu. Tiba-tiba dia kena nanti, padahal bukan dia mengedarkan. Saya cari gembong itu siapa itu. Nanti apakah uang baru ini bisa dipalsukan lagi? Maksud saya seperti itu, jangan nanti mereka itu dia palsukan lagi, dilihat lagi nanti. Diambil contoh, dilihat. Misalnya benangnya di mana, dicari benang mereka. Sekarang zaman modern Pak. Sebuah canggih sekarang. Itulah kita harus beli. Siapa yang ada itu kita buat dasar hukumnya itu mereka itu pidana seumur hidup begitu Pak. Memecahkan masyarakat. Yang kedua, uang sudah lama itu di mana dimusnahkan atau tukar. Misalnya uangnya sudah habis kan, dimusnahkan uang semua itu dibakar itu uangnya, atau ditukar uang yang logam-logam itu. Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry di Gece sudah menelpon di 90,2 Serambi FM. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga bisa seperti Pak Ferry di 0651637172 atau di 08116890020. Ya, silakan Pak Ahmad Farid. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah uang baru ini bisa dipalsukan lagi? Kemudian yang kedua, uang-uang yang lama ini akan dikemanakan oleh BI setelah nanti uang tahun emisi 2016 ini beredar, kemudian orang kan banyak yang menukarkan gitu ya. Nah, kira-kira kemanakah dibawa uang ini, apalagi uang-uang logam nih menurut Pak Ferry? Oke, terima kasih Pak Ferry yang saya hormati. Pertanyaannya sangat bagus dan juga menarik untuk kita lihat bersama. Apakah uang baru ini bisa dipalsukan? Pak Ferry yang saya hormati, tentunya uang apapun pasti bisa dipalsukan. Cuman pertanyaannya adalah secanggih apa para pemalsu itu memalsukan uang itu. Sebagaimana diketahui bahwa uang rupiah tahun emisi 2016 adalah merupakan uang yang sudah memenuhi standar kualitas tingkat dunia. Bahkan bisa dibilang termasuk yang terbaik di tingkat dunia. Dan ini juga merupakan perbaikan dari unsur pengamanan dari uang tahun emisi sebelumnya, di mana perbaikan atau pengamanannya akan lebih diperketat dan diperjelas, sehingga
yang sudah kita kenal mengenai 3D dilihat di Raba dan di Terawang ini akan semakin jelas dan sangat sulit untuk dipalsukan. Baik, Pak, kita tahan dulu, kita terima dulu penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Irwandi nih di Darussalam. Pak Irwandi di Darussalam. Silakan Pak Irwandi. Gini Pak Kepala BI ya. Iya. Jadi kan mungkin dalam beberapa bulan terakhir ini, terutama di media sosial, kita sangat banyak melihat postingan tentang uang 100.000 itu yang adanya isu ada lambang Palu Arit gitu ya. Sehingga itu menjadi orang bertanya-tanya, masyarakat semua bertanya-tanya ini betul atau enggak, apa disengaja atau hanya ada kesalahan teknis dari BI. Jadi itu sebenarnya apa yang maksud dari adanya Palu Arit itu? Gitu. Oke, segitu aja pertanyaannya. Ya, itu untuk jadi penjelasan karena selama ini kan nggak ada penjelasan apa-apa ya. Baik, terima kasih Pak Irwandi di Darussalam. Kita tahan dulu jawaban untuk Pak Irwandi, kita sambung ke pertanyaan tadi Pak Ferry ya. Tadi Pak Ahmad Farid baru menjelaskan mengenai pengedaran uang palsu. Nah, Bapak katakan tadi di uang tahun emisi 2016 ini, uang ini agak sulit untuk dipalsukan. Kenapa, Pak? Terima kasih. Jadi untuk uang emisi baru ini sudah menggunakan teknologi yang canggih dan juga sudah standar internasional. Bahkan unsur pengamannya itu 9 sampai 12 unsur pengaman. Nah, ini menjadi akan sulit bagi pemalsu untuk memalsukan, dan ini juga mereka akan berpikir 2 kali untuk memalsukan karena selain membutuhkan teknologi yang canggih dan juga sangat sulit untuk dipalsukan. Kemudian menjawab pertanyaan Pak Ferry yang berikutnya adalah mengenai uang yang tidak layak edar. Jadi setiap waktu, setiap saat Bank Indonesia menarik uang-uang yang tidak layak edar, tentunya uang itu untuk dimusnahkan. Nah, uang yang dimusnahkan itu nantinya akan diganti dengan uang emisi yang baru, yaitu tahun 2016. Jadi kami dari Bank Indonesia juga mengharapkan apabila masyarakat memegang atau menerima uang yang tidak layak edar, tolong segera disetorkan ke bank atau ditukarkan ke Bank Indonesia. Nantinya akan kita ganti dengan uang yang layak edar. Dan itu sudah berlaku dan berlangsung selama ini. Jadi harapan kami di seluruh Aceh, di ujung terpencil sampai di kota, harapan kami adalah uang-uang yang beredar adalah uang yang layak edar. Iya. Gitu. Baik. Ya. Ini sampai kapan Pak layak edarnya nih, yang uang lama? Selama kapan? Belum ditetapkan oleh Bank Indonesia, itu masih berlaku terus. Iya, karena ini juga sosialisasinya juga mungkin masih kurang ya. Jadi banyak orang yang belum tahu. Saya kemarin itu belanja pakai uang baru. Ini uang apa ya? Banyak yang belum tahu ternyata itu adalah uang baru padahal ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Bapak Irwandi di Darussalam ya. Ini mengenai lambang Palu Arit yang katanya agak mirip gitu ya dengan lambang PKI gitu. Nah, ini silakan ini Pak dikonfirmasi. Ini sudah sangat viral di media sosial, banyak berita-berita seperti ini ya. Kita langsung mengetahui informasi yang sebenarnya dari Kepala BI Perwakilan Aceh. Silakan Pak Ahmad Farid. Terima kasih Bang Irwandi. Pertanyaannya sangat bagus, sangat menusuk dan mengena. Jadi memang di medsos ini sekarang lagi ramai-ramainya hoak, ramai-ramainya berita bohong dan sebagainya. Memang kami juga menyadari bahwa kalau hal ini tidak ditanggapi tentunya akan menjadi memberikan dampak yang semakin besar dan semakin luas, dan tentunya akan mengacaukan kita semuanya. Bang Irwandi yang saya hormati, saya perlu menjelaskan bahwa gambar Palu Arit itu tidak ada. Jadi itu adalah merupakan teknik cetak ataupun pengaman dari unsur penyetakan uang rupiah, di mana itu namanya recto verso. Jadi logo Bank Indonesia itu dipotong secara diagonal
sehingga apabila dari satu sisi akan membentuk bentuk yang tidak beraturan, tapi apabila itu kita terawang, itu akan terlihat logo Bank Indonesia. Nah, logo Bank Indonesia dengan teknik cetak recto verso itu sebetulnya sudah dilakukan cukup lama. Kalau dari data kami dengan kondisi yang tadi yang dikatakan palu arit, itu sebetulnya itu sudah terjadi sejak tahun 2001 dengan teknik cetak yang seperti itu. Dan pada waktu itu tidak menimbulkan masalah apa-apa. Cuman sekarang dengan adanya medsos, adanya media yang cepat, ini menjadi permasalahan. Nah, sebetulnya untuk desain gambar ini juga sebetulnya sudah melibatkan unsur dari BIN, dari Polri, dari Kejaksaan, dari Kemenku dan sebagainya. Jadi ini desain ini sebetulnya bukan palu arit, tapi adalah logo Bank Indonesia yang dipotong secara diagonal sehingga membentuk potongan-potongan yang tidak beraturan. Nah, kalau misalnya Saudara Lun mendengar informasi ataupun kabar bahwa ada logo palu arit, itu adalah tidak benar. Gitu. Oke, berarti itu memang tidak benar ya. Padahal itu logo BI yang dipotong secara diagonal, yang di sisi ini kelihatan seperti itu dan sisi lain juga kelihatannya beda gitu ya Pak ya, karena itu lambang BI yang dipotong ya. Oke, mudah-mudahan Pak Irwandi di Darussalam sudah puas jawabannya, dengan Pak Ferry juga nih, mudah-mudahan sudah puas juga dengan jawabannya. Baik, untuk Anda Saudara Lon yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0651637172 atau di 08116890020. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pertama, yang menghadirkan informasi lengkap. Koordinator aksi Ziaur Rahman mengatakan unjuk rasa musibah kebakaran lahan kelapa sawit itu semakin meluas dari kecamatan. Izin impor barang tertentu itu dimuat dalam peraturan. Pertama, yang menghadirkan informasi terkini langsung dari tempat kejadian. Dugaan dia melakukan bunuh diri, ada ditemukan surat wasiat. Selain itu ada rekaman CCTV. Dalam rangka pertemuan ini, apa kira-kira yang akan dibicarakan dan apa harapan? Pertama, yang menghadirkan perbincangan dengan narasumber yang berkompeten. Ada manajemen yang kurang bisa mengatur. Coba dong kita panggil dinas itu. You buat apa tahun ini? Jadi intinya kita duduk sama-sama segera bagaimana menyahuti izin ekspor untuk barang. Pertama, yang mendengarkan Anda. Apa saya ini berdosa sebagai orang tua gitu, udah 8 bulan Farah nggak mau ngomong-ngomong lagi, lihat apa itu Farah sama Allah memberikan hidayah pada anak saya yang memang dia cerdas. Kami hadir setiap hari untuk Anda, kapanpun dan dimanapun. Serambi FM, Laguna Beritana. Syederalun, Bank Indonesia dan pemerintah telah mengeluarkan uang rupiah baru yang dinamakan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang telah ditetapkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 31 tahun 2016. Uang tersebut diluncurkan pada tanggal 19 Desember 2016 dan telah berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Terdapat 11 pecahan uang rupiah baru yang bergambar pahlawan nasional sebagai bentuk penghargaan atas jasa pahlawan nasional kita. Khusus untuk uang kertas pecahan Rp1.000 dibuat dengan menggunakan gambar pahlawan Aceh yaitu Cut Mutia. Uang rupiah baru telah dilengkapi dengan berbagai unsur tambahan pengaman untuk melindungi uang dari kegiatan pemalsuan. Masyarakat juga jangan khawatir karena uang rupiah lama yang masih beredar tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Ayo, gunakan mata uang rupiah di setiap transaksi kita, karena rupiah merupakan simbol kedaulatan negara. Mari bersama kita cintai rupiah. Informasi ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini. Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita. Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak. Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini. Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya. Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif. Anak orang dijual kita, mana anak sendiri kita pernah dijual, kan sudah luar biasa sekali. Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna, Britana. Syederalun, Bank Indonesia dan pemerintah telah mengeluarkan uang rupiah baru yang dinamakan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang telah ditetapkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 31 tahun 2016. Uang tersebut diluncurkan pada tanggal 19 Desember 2016 dan telah berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Terdapat 11 pecahan uang rupiah baru yang bergambar pahlawan nasional sebagai bentuk penghargaan atas jasa pahlawan nasional kita. Khusus untuk uang kertas pecahan Rp1.000 dibuat dengan menggunakan gambar pahlawan Aceh yaitu Cut Mutia. Uang rupiah baru telah dilengkapi dengan berbagai unsur tambahan pengaman untuk melindungi uang dari kegiatan pemalsuan. Masyarakat juga jangan khawatir karena uang rupiah lama yang masih beredar tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Ayo, gunakan mata uang rupiah di setiap transaksi kita, karena rupiah merupakan simbol kedaulatan negara. Mari bersama kita cintai rupiah. Informasi ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Ya, 90,2 Serambi FM Syederalun, kembali lagi bersama saya Tia Andalusia dalam program talk show interaktif bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh dengan tema pengeluaran dan peredaran uang rupiah tahun emisi 2016. Dan sudah hadir di studio Serambi FM narasumber kita yaitu Bapak Ahmad Farid, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Pak Yunus Ulekaring. Pak Yunus di Ulekaring. Oke, silakan Pak Yunus. Ya. Assalamualaikum Pak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru bergabung Pak. Iya. Mau tanya ini Pak, uang cetak lama itu sampai kapan berlaku? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tukar nanti misalnya ada berubah. Misalnya 100.000, apa tukarannya 100.000 juga. Karena begini, dulu kan tahun 65 ada juga penukaran uangnya Rp1.000, nilainya tinggal Rp1 Pak. Jadi karena saya ini baru bergabung dan masalah ini saya nggak belum begitu naik. Jadi ini mohon penjelasan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunus di Ulekaring. Silakan Pak Ahmad Farid, sampai kapan uang rupiah lama ini akan berlaku? Terima kasih Pak Yunus di Ulekaring. Saudara Lon, sebagaimana diketahui bahwa uang beredar sampai kapan ini nantinya akan ditentukan oleh Bank Indonesia. Jadi kami dari Bank Indonesia sampai saat ini belum menetapkan sampai kapan uang yang berlaku saat ini ditarik dari peredarannya. Tentunya pertimbangan mengenai kondisi uang yang layak edar dan juga tingkat peredarannya itu menjadi perhatian dari Bank Indonesia. Tapi sebagaimana diketahui Pak Yunus, jangan perlu khawatir karena apabila nanti uang itu ditarik ataupun dihentikan peredarannya, tentunya nanti akan diinformasikan, dipublikasikan oleh Bank Indonesia secara luas. Dan itu setelah dipublikasikan, katakanlah misalnya tahun 2020 sudah tidak berlaku. Dengan dikeluarkannya nanti tahun tidak berlakunya, tentunya
untuk penukaran masih diberikan jeda waktu yang cukup panjang, bahkan sampai 5 tahun. Kemudian setelah 5 tahun, masyarakat juga masih diberikan waktu yang cukup panjang lagi untuk bisa menukarkan di Bank Indonesia. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir sampai kapan itu berlaku. Tentunya kami juga sudah menganalisis dan juga melakukan penelitian sampai kapan itu berlaku. Itu Pak Yunus. Kemudian terkait dengan masalah penukaran uang, tentunya jumlah besarannya adalah sesuai dengan jumlah yang ditukar. Jadi tidak ada pemotongan nilai, pemotongan harga dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Yunus pernah mengalami dari 5.000 rupiah menjadi 5, itu namanya adalah centering. Jadi pemotongan nilai nominal uang. Tapi saat ini tidak ada namanya centering. Jadi gitu Pak Yunus. Jadi tidak perlu khawatir, tidak usah khawatir, karena uang beredar yang berlaku sampai saat ini masih cukup lama berlaku, dan tentunya apabila nanti suatu saat Bank Indonesia menetapkan untuk tidak berlaku, tentunya akan diinformasikan secara luas. Gitu, Kak. Karena mungkin masih bingung ya, terima gaji duitnya masih duit lama. Ya mungkin bisa nggak ya Pak kalau misalnya ditukarkan sekarang gitu, misalnya dia masyarakat yang mau nukar gitu sama duit baru, itu bisa nggak Pak? Pastinya Lebaran nanti. Kita memprediksi justru nanti Lebaran akan sangat banyak, ramai, ya? sangat ramai uang baru. Tapi untuk sekarang memang si jumlahnya masih sangat terbatas. Uang 2016 ini masih sangat terbatas, dan tentunya berjalannya waktu akan terus bertambah dan semakin masif beredarnya di seluruh Indonesia. Mungkin nanti waktu Lebaran ya Pak ya, silakan ditukar sebanyak-banyaknya. Oke Pak, kita sambung lagi. Nah Pak, bagaimana Bank Indonesia menentukan warna uang yang dicetak Pak? Apakah ada mengacu pada warna mata uang negara lain Pak? Terima kasih Kak Tia. Saudara Lon, sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar bank sentral di dunia menggunakan warna sebagai pembeda antar pecahan, yaitu untuk memudahkan masyarakat. Biasanya pemilihan warna menggunakan skema Munsell, yaitu warna yang berbeda secara kontras untuk nominal ataupun cetakan angka. Penentuan warna uang rupiah pun dilakukan dengan pertimbangan yang cermat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, lebih dari 90% responden membedakan pecahan uang berdasarkan warna. Untuk memudahkan masyarakat, uang pecahan tahun emisi 2016 masih menggunakan warna dominan yang sama dengan desain uang sebelumnya. Jadi kita tahu Kak Tia bahwa kalau uang warnanya merah tua 100.000 gitu. Kalau agak biru 50.000, agak hijau 20.000. Gitu. Tapi 20.000 dengan uang 2.000 agak mirip kayaknya Pak. Abu-abunya tuh agak greynya tuh agak ke green gitu ya. Takutnya ketukar. Kemudian juga untuk membedakan uang berdasarkan warna merupakan salah satu bahan pertimbangan otoritas di dunia dalam menentukan desain uang. Oleh karena itulah terdapat banyak mata uang di dunia yang memiliki skema warna serupa dengan rupiah. Misalnya euro, renminbi, baht, dan berbagai mata uang lainnya. Gitu. Ya Pak, apakah desain uang rupiah tahun emisi 2016 secara umum ini dibuat serupa dengan mata uang negara tertentu Pak? Gini Kak Tia, penjelasannya. Dengan adanya berbagai pertimbangan dan best practice dalam penyusunan desain uang, sebagian besar mata uang di dunia memang memiliki kesamaan. Antara lain dari skema warna, sebagian besar negara di dunia juga menggunakan gambar pahlawan atau tokoh negara tersebut. Rupiah menggunakan gambar pahlawan atau tokoh yang berbeda di setiap pecahan, antara lain sama seperti Amerika Serikat dan Kanada. Sementara beberapa mata uang lain seperti pound sterling dan juga yuan atau renminbi menggunakan gambar satu tokoh
yang sama untuk setiap pecahan. Oke, jadi masing-masing negara punya kebijakan tersendiri ya untuk uang cetakan mereka. Dan untuk Anda saudara Lon yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung telepon di 0651637172 atau di 0811689020. Dan untuk Anda saudara Lon yang menelpon, Serambi FM akan memberikan hadiah langganan Serambi Indonesia untuk selama 1 bulan untuk 2 pertanyaan menarik. Ya, dan ini dipersembahkan oleh bagian sirkulasi Serambi Indonesia. Jadi langsung telepon di 0651637172 atau di 081168209020. Dan untuk Anda 2 penelpon terbaik akan kami hadiahkan langganan koran Serambi Indonesia selama 1 bulan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Anjali di Imasin, Kak. Anjali di Imasin. Ya, Anjali. Oke, Rahulnya mana? Oke, silakan Ibu Anjali. Ya, saya mau bertanya nih. Saya pernah lihat tuh uang 2000-an ya, yang baru keluar. Itu kan gambarnya Cut Mutia ya. Cuman 1000 yang Cut Mutia. 1000 ya. Warnanya agak hijau-hijau dikit gitu ya. Karena lihatnya sekali gitu. Oke. Nah, jadi saya melihat gambar Cut Mutianya itu kayaknya kurang cantik gitu. Jadi seharusnya jilbabnya itu lebih bagus gitu kan. Cetakannya itu kayaknya perlu diperbaiki kalau saya lihat, nggak nampak orang Acehnya gitu. Lebih kelihatan Cut Mutia itu pakai konde gitu kan. Nah, jadinya kelihatan nggak manis gitu. Seharusnya dicetak uang kita itu uang Indonesia, uang nasional, pahlawan nasional tuh kelihatan orang Acehnya gitu, kelihatan cantik gitu kan. Jadi itu kan punya nilai jual juga ke luar negeri gitu. Ketika nanti uang itu juga tersebar di luar negeri oleh orang Indonesia sendiri, bawa ke sana gitu kan. Jadi kita punya nilai jual yang orang Aceh cantik, rupanya dari uang aja bisa dilihat orang Aceh itu cantik gitu kan. Itu memang berjilbab gitu. Jadi kelihatanlah manisnya gitu. Itu mungkin salah satu komen saya mungkin melihat nggak manis banget sih orang Acehnya di uang ini gitu kan. Nggak menampakkan ciri khas orang Acehnya gitu. Semua orang tahu ya kan kalau Cut Mutia itu kan pahlawan nasional gitu. Itu usulan ya buat kedepannya mungkin lebih dipermanis lagi mungkin orangnya gitu kan. Mungkin itu aja usulan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anjali di Imasen ya. Nah, ini Bapak Ahmad Farid ini juga merupakan satu informasi yang banyak beredar juga ya Pak ya. Kalau Cut Mutianya yang pertama tidak pakai jilbab, terus juga katanya tidak mirip orang Aceh. Silakan Bapak. Iya, terima kasih Ibu Anjali. Masukannya sangat bagus dan juga menarik juga untuk kita kaji bersama. Tentunya kami dari Bank Indonesia untuk menentukan gambar ataupun siapa pahlawan ini juga merupakan proses yang tidak mudah. Ini cukup panjang. Seperti kami tadi sampaikan bahwa kita harus berkonsultasi, berkomunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sejarawan, akademisi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dengan disetujuinya dengan ahli waris. Nah, dari semuanya itu baru desain uang ataupun gambar pahlawan itu ditetapkan oleh keputusan Presiden. Kalau tahun 2016 adalah dengan Kepres nomor 31 tahun 2016. Dan alhamdulillah untuk Aceh sendiri ada perwakilan tokoh pahlawan yang merupakan satu-satunya gambar wanita di emisi tahun 2016, di mana dari 11 pecahan hanya satu wanita yaitu Cut Mutia. Tentunya apabila Ibu Anjali pengen lebih cantik atau lebih keren katakanlah, tentunya ini juga tidak semata-mata ini keputusan dari Bank Indonesia, tapi ini keputusan juga dari sejarawan, dari ahli waris, dan juga dari pemerintah. Gitu, baik, Bu kita Anjali. terima lagi penelponnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Mariana di Batok. Mariana di Batok. Oke, silakan Mariana. Ya, terima kasih kesempatannya. Begini ya Pak Ahmad, mungkin pertanyaan saya juga nggak jauh beda dengan yang ditanya oleh Pak Irwandi tadi, yang terkait yang beredar di medsos kan. Nah, kalau saya ini mau konfirmasi langsung aja.
saya dapat informasi bahwa uang Rp1.000 itu belum bisa kita tukar kayak itu. Apakah itu benar, Pak? Kalau emang belum bisa ditukar, dan kalaupun memang bisa ditukar, ya bagaimana juga penjelasan di Bapak. Jadi itu aja yang mau saya konfirmasi gitu. Jadi uang Rp1.000-nya katanya belum bisa ditukar gitu ya? Apakah benar atau enggak kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mariana di Batoh. Nah, gimana nih Pak? Terima kasih Kak Mariana di Batoh ya. Untuk pecahan 1.000 sebetulnya dari Bank Indonesia itu sudah mendistribusikan uang tersebut. Cuman mungkin sekali lagi mungkin karena jumlahnya masih relatif terbatas sehingga belum bisa secara masif beredar di masyarakat. Tapi ke depan insya Allah jumlah uang tahun emisi 2016 uang baru akan segera kita perbanyak dan segera diedarkan sehingga masyarakat secara luas bisa menikmati dan juga bisa melihat uang baru tersebut. Iya, tunggu waktu lebaran ya. Oke, baik. Pak, kita lanjutkan lagi ya pertanyaannya. Apa saja nih Pak? Tadi Bapak mengatakan bahwa unsur-unsur pengamannya ini ada 9 sampai 12. Tapi sebelumnya kita terima dulu ya Pak penelpon berikut ini. Iya, sepertinya ini banyak penasaran dengan uang tahun emisi 2016 nih. Halo, Assalamualaikum. Salam, masih dengan Anjali, Kak. Oh iya, Anjali, silakan. Ya, ini satu pertanyaan lagi tadi lupa. Ada nggak batasan nominal berapa? Kalau misalnya kita ngumpulin uang nih, ngumpulin uang zaman gitu kan, uang lama itu, ada nggak batasan nominalnya berapa? Kita bisa tukarkan ke BI. Kan ya Pak Ahmad. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada nggak Pak batasan kalau mau tukar duit? Minimalnya berapa gitu yang bisa ditukarkan? Terima kasih Bu Anjali. Tentunya Bank Indonesia sangat senang apabila menukar uang dari masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Apalagi yang ditukar itu adalah uang yang lusuh, uang yang tidak layak edar. Kami akan senang karena kami secara tidak langsung akan menarik uang yang tidak layak edar, akan kita ganti dengan uang yang layak edar, bahkan dengan uang yang baru. Terkait dengan masalah batasan, tentunya kami melihat situasi dan kondisi. Apabila kondisinya memungkinkan, seberapa banyak pun apabila itu uang tidak layak edar akan kami serap, kami terima semuanya. Tapi apabila uang itu adalah uang yang layak edar, tentunya kami dari Bank Indonesia memiliki kebijakan bahwa kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Iya. Gitu, Bu. Iya, berarti Anjali. maksudnya yang layak edar itu adalah walaupun tahun emisi yang lama tapi masih bagus gitu ya Pak ya. Tapi kalau memang tidak layak edar, udah tahun lama, terus juga udah lusuh, udah lecek, nah itu silakan ditukar aja gitu ya Pak ya. Oke, jadi kalau masih terima gaji duit lama tapi masih baru ya nggak apa-apa gitu ya. Nikmatin aja masih bisa gitu ya. Oke, baik. Ya Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa unsur pengaman pada uang rupiah tahun emisi 2016 ini kan ada sampai 12 unsur pengamanan. Nah Pak, apa saja nih Pak unsur pengaman yang terdapat pada uang rupiah tahun emisi 2016 ini? Jadi untuk uang tahun emisi 2016 dilengkapi dengan 9 hingga 12 unsur pengaman, yaitu yang bertujuan untuk melindungi uang dari usaha pemalsuan. Beberapa unsur pengaman antara lain tanda air, benang pengaman, tulisan mikro, tinta berubah warna, gambar tersembunyi, serta gambar saling isi atau recto verso. Nah, penggunaan unsur pengaman merupakan salah satu cara memudahkan masyarakat mengenali keaslian uang rupiah. Masyarakat antara lain dapat mengenali keaslian uang rupiah dengan menerapkan 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Gitu Kak Tia. Oke, baik. Untuk Anda saudara Lun yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung telepon di 0651637172 atau di 0811689020. Dan saudara Lun, kita akan memilih nanti 2 penelpon yang mempunyai pertanyaan menarik dan akan Serambi FM akan memberikan hadiah langganan Serambi Indonesia selama 1 bulan. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh bagian sirkulasi Serambi Indonesia. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
Syederalun, Bank Indonesia dan pemerintah telah mengeluarkan uang rupiah baru yang dinamakan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang telah ditetapkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 31 tahun 2016. Uang tersebut diluncurkan pada tanggal 19 Desember 2016 dan telah berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Terdapat 11 pecahan uang rupiah baru yang bergambar pahlawan nasional sebagai bentuk penghargaan atas jasa pahlawan nasional kita. Khusus untuk uang kertas pecahan Rp1.000 dibuat dengan menggunakan gambar pahlawan Aceh yaitu Cut Mutia. Uang rupiah baru telah dilengkapi dengan berbagai unsur tambahan pengaman untuk melindungi uang dari kegiatan pemalsuan. Masyarakat juga jangan khawatir karena uang rupiah lama yang masih beredar tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Ayo, gunakan mata uang rupiah di setiap transaksi kita, karena rupiah merupakan simbol kedaulatan negara. Mari bersama kita cintai rupiah. Informasi ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, saya Sudarmo, pelaksana tugas Gubernur Aceh, mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban dan perdamaian demi suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak di Aceh pada tanggal 15 Februari 2017. Saya menghimbau semua pihak untuk tidak terprovokasi, tidak melakukan intimidasi, dan berbagai tindakan lain yang dapat menghalangi para konstituen menggunakan hak pilihnya. Mari kita jaga bersama iklim demokrasi yang sudah berjalan baik dengan memelihara persaudaraan, kekeluargaan, kegotong royongan, dilandasi semangat musyawarah dan mufakat. Semoga Allah SWT memberi rahmat dan hidayah kepada kita semua. Demikian himbauan ini agar menjadi perhatian kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, Bank Indonesia dan pemerintah telah mengeluarkan uang rupiah baru yang dinamakan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang telah ditetapkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 31 tahun 2016. Uang tersebut diluncurkan pada tanggal 19 Desember 2016 dan telah berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Terdapat 11 pecahan uang rupiah baru yang bergambar pahlawan nasional sebagai bentuk penghargaan atas jasa pahlawan nasional kita. Khusus untuk uang kertas pecahan Rp1.000 dibuat dengan menggunakan gambar pahlawan Aceh yaitu Cut Mutia. Uang rupiah baru telah dilengkapi dengan berbagai unsur tambahan pengaman untuk melindungi uang dari kegiatan pemalsuan. Masyarakat juga jangan khawatir karena uang rupiah lama yang masih beredar tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Ayo, gunakan mata uang rupiah di setiap transaksi kita, karena rupiah merupakan simbol kedaulatan negara. Mari bersama kita cintai rupiah. Informasi ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini. Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita. Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak. Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut. Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini. Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya. Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif. Anak orang dijual, kita malah anak sendiri kita pernah dijual, kan sudah luar biasa sekali. Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Serambi FM. Laguna Berita. Syederalun, Bank Indonesia dan pemerintah telah mengeluarkan uang rupiah baru yang dinamakan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang telah ditetapkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 31 tahun 2016. Uang tersebut diluncurkan pada tanggal 19 Desember 2016 dan telah berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.
Terdapat 11 pecahan uang rupiah baru yang bergambar pahlawan nasional sebagai bentuk penghargaan atas jasa pahlawan nasional kita. Khusus untuk uang kertas pecahan Rp1.000 dibuat dengan menggunakan gambar pahlawan Aceh yaitu Cut Mutia. Uang rupiah baru telah dilengkapi dengan berbagai unsur tambahan pengaman untuk melindungi uang dari kegiatan pemalsuan. Masyarakat juga jangan khawatir karena uang rupiah lama yang masih beredar tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Ayo, gunakan mata uang rupiah di setiap transaksi kita, karena rupiah merupakan simbol kedaulatan negara. Mari bersama kita cintai rupiah. Informasi ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Iya, 90,2 Serambi FM Syederalun masih bersama saya Tia Andalusia dan juga narasumber kita Bapak Ahmad Farid, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, dalam talkshow interaktif bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh dengan tema pengeluaran dan peredaran uang rupiah tahun emisi 2016. Untuk Anda Syederalun yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung telepon di 0651637172 atau di 0811689020. Dan Anda juga bisa mendengarkan talkshow kami di www.serambifm.com. Iya Pak, salah satu hal yang paling marak terdengar mengenai uang rupiah tahun emisi 2016 ini adalah terkait kewajiban penggunaan rupiah. Nah Pak, apakah yang dimaksud dengan kewajiban penggunaan rupiah ini dan apa latar belakangnya? Terima kasih Kak Tia. Saudara-saudara yang kami muliakan, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Mata Uang, rupiah adalah alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan dalam setiap transaksi di seluruh wilayah NKRI. Penggunaan uang asing dalam transaksi di NKRI tidak sejalan dengan semangat nasionalisme dan melanggar undang-undang serta ketentuan yang berlaku. Pelanggaran tersebut dapat dipidanakan dan juga dikenakan sanksi, kecuali untuk transaksi tertentu yang diperbolehkan undang-undang dan ketentuan yang ada. Kewajiban penggunaan rupiah ada karena uang rupiah merupakan salah satu simbol sebuah negara. Sebagai mata uang negara Indonesia, sudah sewajarnya rupiah berdaulat di wilayah NKRI dan digunakan dalam seluruh transaksi. Kecintaan terhadap rupiah merupakan salah satu wujud kecintaan terhadap bangsa. Kecintaan dan kebanggaan terhadap rupiah dapat pula membantu menjaga kestabilan nilai mata uang kita. Itu Kak. Oke, Pak, ini terakhir dari saya supaya rupiah kita tidak lecek gitu ya, supaya tidak cepat lusuh gitu ya. Nah, bagaimana Pak, apa yang dilakukan Bank Indonesia dan juga masyarakat untuk menjaga rupiah? Oke, salah satu tugas Bank Indonesia adalah untuk mengelola uang rupiah. Bank Indonesia senantiasa mengupayakan agar ketersediaan uang rupiah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar di seluruh wilayah NKRI. Masyarakat pun dapat berkontribusi dalam menjaga dan merawat uang rupiah agar pengelolaan uang dapat dilakukan secara lebih efisien. Caranya dengan meninggalkan kebiasaan yang kurang baik, misalnya membasahi, melipat, meremas, mencoret-coret, serta menstapel uang rupiah. Budaya menjaga dan merawat uang rupiah perlu ditanamkan di masyarakat sejak usia dini. Iya, gitu, jadi dengan ada uang baru mungkin jadi semangat untuk beli dompet baru ya Pak ya. Jadi duitnya nggak dilipat-lipat lagi gitu ya. Baik Pak, yang terakhir silakan Pak, pesan-pesan Bapak kepada masyarakat untuk mencintai rupiah. Terima kasih Kak Tia. Mungkin
pesan dari saya tidak banyak, tapi yang perlu saya tegaskan bahwa zaman saat ini banyak media sosial yang tidak bertanggung jawab, dan itu rata-rata masyarakat juga gampang menerima. Saya mengharapkan bahwa media sosial apapun tentunya harus dicermati dan juga harus dikritisi sumber ataupun kebenaran dari berita tersebut. Sebagai salah satu contoh yang menimpa kami adalah yang pertama, isu bahwa uang rupiah itu ada gambar palu aritnya. Saya tegaskan bahwa itu tidak ada. Kemudian yang kedua, bahwa ada isu ataupun rumor di media sosial bahwa uang rupiah tahun emisi 2016 adalah mirip mata uang yuan. Saya tegaskan lagi bahwa tidak ada itu. Jadi uang rupiah kita tahun 2016 adalah sudah standarisasi internasional. Tapi kalau dibilang mirip, banyak sekali kemiripan justru dengan mata uang euro, karena itu standar internasional. Kemudian isu yang lain bahwa uang rupiah tahun 2016 dicetak oleh PT Pura Barutama di Kudus. Itu juga tidak benar. Kalau itu sempat dicetak di Kudus, artinya bahwa Bank Indonesia telah melanggar undang-undang. Nah, isu-isu itu telah dilaporkan oleh Bank Indonesia ke Bariskrim, sehingga kami mengharapkan bahwa isu-isu yang tidak benar ataupun bahkan fitnah itu tidak terjadi lagi. Kemudian ada beberapa isu lagi bahwa Bank Indonesia mencetak uang rupiah dengan skema +1. Artinya Bank Indonesia itu mencetak uang dilebihkan. Padahal untuk jumlah yang dicetak itu adalah berkonsultasi dengan pemerintah dan juga ditentukan atau disesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional yang ada. Dan Bank Indonesia secara rutin melaporkan pencetakan, pemusnahan kepada DPR itu 3 bulan sekali, dan juga diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 6 bulan sekali. Jadi semuanya transparan, semuanya terdokumentasi, dan tidak ada hal-hal yang aneh-aneh, karena ini menyangkut negara. Jadi kalau ada isu ataupun hal-hal yang aneh-aneh, jangan terlalu percaya dan jangan segera disebarkan berita-berita bohong itu. Itu Kak. Baik, terima kasih banyak Bapak Ahmad Farid atas waktunya sudah hadir ke studio Serambi FM. Dan kita sudah memilih ya Pak ya, tadi kita sudah memilih 2 orang penelpon dengan pertanyaan yang paling menarik, yang mendapatkan hadiah berupa langganan koran Serambi Indonesia selama 1 bulan, yaitu Bapak Yunus di Ule Kareng dan Ibu Anjali di Imasin. Dan nanti Pak Yunus dan juga Ibu Anjali bisa menelpon ke studio Serambi FM setelah talk show ini. Nanti kita akan mencatat nomor telepon dan juga alamatnya. Dan nanti seperti apa bisa Anda hubungi kami di 0651637172 atau di 0811689020. Baik, terima kasih banyak atas atensinya. Terima kasih banyak Bapak Ahmad Farid ya. Semoga sukses terus dan selamat beraktivitas pastinya. Terima kasih buat kawan-kawan Bank Indonesia yang juga sudah hadir di sini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih banyak Bapak Setia Andalusia dan juga Bapak Ahmad Farid dari perwakilan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh. Kita berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.